Open folder Corona 6. Oke. Nah, kita akan mulai. Ini saya bikin catatannya di sini saja ya. Ini saya bikin new file catatan.txt. Oke. Satu, buat dulu database-nya. Dua, buat tabelnya. Kemudian 3, buat koneksinya. Kemudian ini 4, buat controller. Kemudian 5, buat model. 6, buat view. Gitulah ya. Tahu ini dibalik enggak? Yo, saya langsung saja aktifkan nih navigate-nya yang sederhananya saja. Oke, ini saya pakai yang DB employee ya. Oke, di sini ada namanya itu pegawai master. Dah, inilah kalau kebaca ini. Oke, dan kebaca ya. Nah, tabelnya itu adalah tabel pegawai master. Baik, jadi ini saya anggap selesai. Ini saya anggap selesai. Nah, sekarang yang ini. Nah, untuk membuat koneksi ini, yang pertama kali kalian buka itu adalah apa ya? Namanya folder di config. Di config. Di config itu ada namanya database. Kebaca nggak nih? Nah, baca ya. Oke. Sekali lagi saya buat catatannya di sini. Buka di /config, kemudian application ya, application /config, kemudian namanya itu adalah database.php. Oke. Nah, yang kalian atur itu kemudian silakan atur config-nya. Ya. Oke. Cara mengaturnya begini. Kalian tinggal lari ke bagian bawah, kemudian dikasih aja ini pelengkapnya. Username-nya apa? Root gitu. Password-nya apa? Nggak ada. Nama database-nya apa? Apa tadi? DB employee. Udah gitu aja. Ya, di daerah sini ya. Hostname, kemudian sama ininya. Ini yang kalian ganti. Atur config-nya. Nah, itu dia. Ininya diganti. Ya. Selanjutnya yang kalian lakukan itu adalah memanggil ya, atau mengaktifkan modul database. Itu adanya di autoload saja kalian pakai. Aktifkan modul database atau ininya ya. Itu adanya itu di folder /application, kemudian /config /auto load. Biar langsung terpanggil dianya. Ya. Yang kalian panggil di sana ini nih.
Nah, yaitu modul database. Cari di sana, ada bacanya database. Nih, namanya library database ya. Cari, tinggal masukkan ke sini. Dah, gitu. Selesai itu. Ya, artinya kita langsung menggunakan database. Kalau kalian butuh session, ini tinggal koma. Nah, session gitu. Kalau kalian butuh email, tinggal tambahkan di sini email gitu, dan yang lain-lainnya gitu. Ya, tapi yang kita perlukan hari ini cuman database saja. Oke, sudah beres gitu. Kita coba running. Hasilnya apa? Ya nggak ada perubahan apa-apa gitu. Corona 06. Oke. Ya. Jadi di sini tulisannya bukan selamat datang mahasiswa, tapi kita buat nanti jadi controllernya employee. Oke. Ada yang mau bertanya sedikit barangkali? Langkahnya saya pikir nggak terlalu rumit kok. Ya. Catatannya nih, 1, buka aplikasinya, kemudian aktifkan modul database dan sebagainya. Oke, sudah selesai. Itu cerita untuk membuat koneksi ke database. Ya, terus kita buat sebuah controller. Nama controllernya employee. Ya, kebetulan kita pakainya employee. Oke, kita masuk ke sini. Controller mahasiswa ini kita copy aja atau duplicate aja ya. Duplicate, kita kasih namanya, harus huruf besar ya di depannya ya, employee. Udah, jangan lupa ininya diganti, employee. Udah. Nah, lalu sementara yang kita aktifkan itu adalah yang ini nih, view employee ya, ceritanya. Yang paling sederhananya view employee. Dah. Lalu kita bikin view-nya. Ini kita copy aja yang mahasiswa ini, atau kosong aja lah, nggak apa-apa. New file, view employee .php. Oke, isinya nggak ada apa-apa, cuman list employee aja. Ya, kita coba. Untuk routes-nya saya nyalakan di sini, yang aslinya itu biar lari ke employee. Ya. Kita coba eksekusi. Ya, dah ya. Oke. Ya. Nah, sekarang yang kita butuhkan, jadi ini deh ya. Ini catatannya. Buka controller, buat controller namanya apa tadi? Employee ya. Employee. Oke, kemudian buat model. Buat modelnya itu, aduh, kita, halo, matiin dulu dong. Siapa tuh? Ini kelasnya adalah vEmployee. Oh enggak, ini employee biasa. vEmployee.php. Oke. Untuk modelnya kita akan buat, yaitu kita kasih nama kelas employee. Oke. Model employee.
Oke. Model kita bikin dulu ya modelnya ya. Kita copy aja dari, kita masuk ke model, kita copy aja yang ini controllernya. Control A, segini aja lah dikopikannya. Kita masuk ke model, bikin di sana model baru. Namanya employee. Oke, dah. Alah. Oke, employee. Ya. Kenapa ini? Nggak aktif nih PHP-nya nih. Ya. Oke. Namanya di sini adalah kita tulis employee. Ya. Kelas employee. Oke. Ya. Udahlah, cukup. Kemudian extend-nya dia dikeluarkan dari CI model. Oke. Isi fungsinya yang pertama adalah kita ambil semua data, ya. Kita kasih namanya get all, dah, ya. Get all untuk mengambil semua data. Oke, kita coba dulu ini udah berhasil nggak ini gitu ya. Kita kasih di sini return semua data. Ini contoh. Oke. Ini get all, nanti ini kita tinggal tambahin aja fungsi-fungsi yang lainnya. Misalnya function get by ID gitu. Nanti apa gitu ya. Return apa gitu. Ya. Kemudian ada lagi nanti di sini function insert. Nah, gitu ya. Nanti perintahnya apa gitu. Dan sebagainya. Nanti ada function lagi kalau mau ditambahin function delete by ID, apa yang dilakukan. Nah, gitu. Kemudian ada lagi nanti function update by ID, apa nanti ya, itulah kira-kira ini fungsi-fungsinya, tapi kita cobanya segini aja dulu lah. Nah, oke. Nah, si model employee ini itu harus kita panggil gitu di controller. Nah, gitu. Di controller ini harus kita panggil ya, gitu. Nah, cara memanggilnya ya biasanya di sini tinggal di load saja modelnya gitu. Di load model lalu nama modelnya. Gitu. Tapi ada juga yang nggak kayak gitu caranya. Dia bikin di sini di auto load ini gitu. Di auto load ini dimasukkan di sini modelnya gitu. Karena di sini ada model nih. Kelihatan nggak ini? Nah, nih. Ada kelihatan nggak? Alah, masih belum ya. Masih kurang. Ini layarnya. Nggak bisa ke atas. Model. Nah, ini model nih. Tuh. Jadi tinggal dia didaftarkan di sini gitu. Ya. Tadi nama modelnya apa? employee. Nah, udah gitu. Artinya
artinya ini otomatis kita panggil. Gitu. Tapi kalau nggak kayak gini juga nggak apa-apa. Ya, ini dikosongkan. Ini mah kalau manggil otomatis di controller employee-nya kita tuliskan, kita panggil dulu modelnya gitu. Kita panggil gitu. Biasanya sih di construct gitu, tapi di sini nggak apa-apa lah dulu lah gitu. Ya. Biasanya di sini. Caranya this load terus model gitu. Apa tadi nama modelnya tuh? Employee. Gitu. Udah. Oke. Ya. Kemudian waktu menampilkan datanya, nah, ini artinya adalah memuat model. Nah. Kalau selanjutnya itu adalah memanggil model. Memanggil fungsi dari model. Ya udah, tinggal kita coba panggil aja gitu. Misalkan di sini echo ya. Tadi nama fungsinya apa? Anggap saja ini data atau hasil. Hasil sama dengan this employee, lalu nama fungsinya tadi. Nama fungsinya tadi get all. Ini ya. Nah, ini nih fungsinya nih. Tapi datanya nggak adaan sementara. Kita tulis get all. Udah. Nah, lalu ini kita sisipkan di sini. Nah, di view-nya ya, kita tuliskan di sana adalah hasil atau apalah gitu, atau parameter atau argumen gitu. Argumen. Dolar argumen. Oke. Nah, kita coba lihat. Kita coba lihat di view employee. Nah, berhasil nggak di sini? Gitu. Oke. Biar masuk, caranya gimana? Biar nangkep variabel aja lah. Paling gampang. Apa? Print R, namanya siapa? Nggak dapat ya. Bukan, karena datanya bukan array. Ini nih. Data ya. Echo dolar data. Kita coba lihat. Udah masuk belum? Oke, ini dia datanya. Ya. Nah, tapi kan nggak rame, masa datanya itu gitu ya. Nah, terus gimana dong Pak? Nah, di fungsi employee ini ada fungsi untuk mendapatkan semua dari database. Nah, ya, tapi lihat dulu ke ininya, ke bantuannya. Tulis aja lah di sini database di help-nya, database reference. Alah, lama sekali. Kok jadi loading? Oke. Nah, di sini ada query builder class ya. Kalian mau ngapa-ngapain di sini ada ya. Halo. Nah, contohnya ini. Contohnya kita mengambil semua data. Nah, nih selecting data. Gini perintahnya nih. Nah, gitu. Ya. This db get my table. Udah gitu doang. Ya. This db get my table. Cukup gitu saja. Nah, lalu inilah yang kita pakai. Kita ambil nih ya. Jadi untuk modelnya tadi, nah, ini kita buang.
Nah, perintahnya itu cuman ini. Iya. Kemudian kita tampilkan hasilnya, atau bagusnya gimana ya, return query aja lah. Nah, return $query. Nah, gitu. Return query. Oke. Kursornya nggak kelihatan nih. Oke ya. Nah, nama tabelnya di sini adalah my table. Padahal yang kita inginkan tadi nama tabelnya adalah apa ya? Apalagi? TBL pegawai master. Ya udah. TBL pegawai master. Dah, selesai gitu. Nah, sesederhana itu dianya. Kalau kita mau menampilkannya gitu. Ya, ada juga sih yang returnnya itu bukan kayak begitu, tapi returnnya gini. Nah, returnnya query pakai panah kayak gini nih. Nah, result. Iya, gitu. Ada juga polanya kayak begitu. Terserah lah. Ya. Oke. Query result. Oke. Nah, sekarang kita coba tangkap kembali di controller, karena ceritanya pasti selalu ya dia akan ini cara kerjanya, ambil modelnya, panggil fungsinya, kemudian tampilkan, selalu begitu ya polanya. Karena si view itu tidak boleh menampilkan data langsung. Oke, kita coba print R sekarang ya di view-nya. $data. Kalau berhasil. Kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa lah. Nah, gitu. Ada pertanyaan nggak? Nggak. Silakan. Kalau yang masih bingung. Sekali lagi, nanti videonya bisa diulangi atau kalian lihat bisa YouTube yang lain gitu. Ya. Kita lihat dulu nih catatannya. Oke, yang barusan dilakukan apa? Buat controller ya. No. Ya. Oke. Terus buat modelnya. Oke. Di dalam controller ini apa yang kita lakukan? Tadi nih. Ini ya. Nah, oke. Nah, apa itu? Ngapain itu? Iya, betul. Ya. Jadi di sini di controller di employee-nya ini kita bikin fungsi namanya index. Yang pertama dia memuatnya modelnya dulu gitu. Tapi kalau kalian nggak mau pakai cara kayak gini, nggak mau dimuat dulu modelnya, ya kalian mau tidak mau harus lari ke auto load gitu. Ya, di sini ditulis modelnya gitu. Itu cara yang kedua. Oke. Kemudian catatan berikutnya, apalagi? Kita buat model namanya apa? M-employee. Terus apa yang kita lakukan di sana? Di M-employee apa? Ya kita bikin fungsi-fungsi yang kita butuhkan. Ya, ini di contohnya. Jadi saya tulis di sini. Ini di modelnya. Gitu. Nih. Oke. Nah, terus lalu di view-nya terakhir. Di view-nya ya kita tinggal memanggil si tampilannya gitu. Nah, ini print R.
Oke. Nah, Pak, kok berantakan ya, Pak? Iyalah, kalau print R berantakan gitu. Ya kecuali kalian pakai for each gitu ya. Ada kan contohnya di sini? Nah, ini. Nah, di sini for each as apa gitu. Ya. Gitu. Mangga, kalau kalian hafal ya tinggal pakai ini gitu. Ya, tinggal kita ulangi barangkali di sini. Di ininya, ini print R-nya saya biarin aja dulu ya. Biar nggak pusing. Nah, for each apa yang kita lakukan? Kita dapatnya sumbernya itu adalah $data. Nah, itu yang kita dapat. Ya. $data. Lalu apanya yang kita mau tampilkan? Ya ini sesuai dengan nama fieldnya. Yaitu need, nama, dan sebagainya. Kita coba. Oke. Kita tampilkan. For each. Jadi lucu ya. Ini salah apanya sih nih? Kutipnya ya. Loh. Oke. Udah, ini hasilnya. Nah, itu. Nih, munculnya. Nip. Ya, kalau kita pengen ya diduplikat, ya mangga. Loh, kok pada mati tombolnya, Ctrl D. Oke, nip, nama, sama. Oke, udahlah, cukup aja lah. Kalau mau nambahin nomor, ya tinggal bikin aja lah di sini variabel nomor dengan 1, kemudian di sini echo nomor. Kemudian di sini ditambahkan nomor plus. Ini dianya. Nah, ya. Ya kalau pengen ke kanan, ya mangga aja diatur itu mah. Ya. Bisa lah kalian ngatur itu. $data ini, ntar ya, ada yang mau masuk. Gini, ini memang sedikit agak memusingkan kalau nggak terbiasa. Nih, kalau $data, yang ini maksudnya, $data itu adalah nama lapisan array dari controller. Nah, ini nih. Nah, berhubung di sini namanya data. Gitu. Bisa aja kalau kita bikin misalkan di sini argumen. Di sini elemennya title misalkan ya. Title. Oke. Title-nya itu misalkan daftar pegawai. Ah, gitu ya. Ngerti nggak? Halo. Nah, berarti di view-nya ini kita H1-nya ini jangan list employee. Tapi echo apa? Nama variabelnya. Ini nih. Ah, iya, berarti di sini $title. Ah, gitu. Ya. Gitu. Jadi yang dikirimnya itu adalah lapisannya. Ini lihat, kalian perhatikan ininya nih, lapisan ininya. Nah, indeksnya yang kalian perhatikan. Ya. Gitu. Ya. Kalau misalkan kalian ngirim lagi data yang lain, misalkan usernya siapa gitu ya, ya tambahin aja argumen. Contoh ini mah.
Nah, ini nama usernya gitu. Usernya misalkan Rizky. Oke. Ya berarti kalian tinggal bikin di sininya echo-nya Rizky gitu. Nama user program ini adalah gitu ya. Misalkan. Ya. Oke. Berarti PHP echo siapa? User gitu. Ya habis dapatnya dari sininya nama elemennya user gitu. Yo, gitu. Kita lihat coba. Nah, muncul nggak nama usernya? Ini nih. Ya, cuman karena ada si print R jadinya ya biar kalian nggak bingung aja sih. Tadinya saya gitu. Bikin print R kayak gini teh enak membacanya gitu. Ya kalau udah beres mah print R-nya dibuang kan gitu. Diginin aja. Nah, jadinya gini. Nah, gitu. My user adalah ini. Gitu. Oke. Kok tampilannya nggak bagus ya? Tuh, hilang kan? Nama ini adalah Rizky. Di sininya daftar pegawai gitu. Ininya ini orang-orangnya. Nah, gitu. Oke. Mangga, silakan. Begitulah. Jadi, saya ulangi caranya. Nih, kita balik lagi ke catatannya nih. Yang pertama, kalian bikin dulu konfigurasinya nih. Kemudian aktifkan modul autoload-nya ya. Yang kalian ganti tadi apa di sini? Di autoload-nya tadi? Apa namanya? Ini nih. Ini nih. Bukan. Library dulu. Library dulu. Oke. Itu ya di config-nya ya. Nah, tuh. Oke, terus apa lagi? Sekarang buat controller. Kasih nama employee. Nah, ini fungsinya. Dan tambahkan sebuah fungsi. Oke. Ya, index. Ya, ini fungsi indeksnya nih. Kemudian setelah itu buat model. Dan tambahkan fungsi get all. Dah. Ngapain Pak fungsi get all itu Pak? Get all itu ini menampilkan atau mengambil data gitu dari database. Ya, perintahnya seperti itu. Kalau kalian mau insert gimana? Kalau mau insert, cari dulu perintah insertnya. Ini selecting. Nah, ini ada inserting data nih. Tuh. Nah, ini cara nginsertnya. Ini perintahnya. Gitu. Data sama dengan ini katanya. Udah gitu. Kita coba ya. Kita coba. Ini kita kopikan aja langsung yang insert ini. DB insert namanya gitu. Kemudian kita masukkan ke model gitu. Nih. Nah, kita tambahkan ya. B. Tambahkan fungsi insert. Dah. Perintahnya kita buat dulu. Mana dia? Insert. Ini. Oke. Fungsi insertnya seperti ini, sesederhana ini.
Nama tabel kita apa? TBL pegawai master. Oke. Terus nama fieldnya apa aja tadi? NIP. Nama. Udah aja ya. Itu aja dulu ya. Oke. Sama ID-nya nggak apa-apalah. Dia udah otomatis. Ya udah. Ini pasti masuk ini. NIP-nya berapa? Kita coba aja dulu masukkan. 888. Nah, namanya Arman. Oke. Dah. Selesai. Kalau kalian teliti sih cuman segini. Oke. Terus bagaimana cara manggil fungsi insert ini? Manggilnya dari controller gitu. Manggilnya dari controller. Gimana caranya, Pak? Oke, coba lihat. Ada nggak tombol tambah di sini? Di sini. Ada nggak? Halo? Nggak ada ya? Oke, tambahin tuh satu buah tombol deh. Gimana caranya? Di view, oke. Kita tambahkan pakai apa? Anchor aja, pakai anchor. Anchor aja, biar gampang. Yuk. Ancor. Terus yang dipanggil apa? Base URL atau site URL, terserah gitu ya. Terus ya, kita coba aja deh. Site URL kita lihat dulu. Oke. Terus kita tulis keterangannya add new record. Oke, ya kita lihat dulu jalan nggak ini anchor ini. Mana dia? Belum disimpan. Apa sih perintahnya? Anchor. Oh sorry. Echo. Yo, dah kan? Perhatikan bawahnya. Lari kemana dia? Yang di sebelah sini nih, Ke indeks PHP. Yang kita mau panggil controllernya apa? Employee. Berarti kita tulis di sini employee. Oke. Terus yang kita mau panggil apa nama fungsinya? Apa nama fungsinya? Nah, jadi harus ada di sini nama fungsinya. Nama fungsinya. Jadi dia tuh manggilnya ini gitu. Nah, gitu. Misalkan add record lah ya. Add new record. Nah, gitu. Nah, berarti dia ini ke sini. Coba ya. Hello. Echo. Record baru. Kita coba dulu. Bener nggak dia ini tampilnya? Ingat nih. Nama ininya adalah employee. Kemudian nama fungsinya adalah add new record. Oke. Berarti kita balik ke view-nya. Apa tadi? Nama fungsinya. Add new record. Oke. Ya. Ya, coba lah. Oke. Kita coba lihat. Tuh.
Di sini udah ada tulisannya add new record, tapi saya buat jadi huruf kecil aja. Add new record. Perhatikan tuh di bawahnya tuh ada tulisannya localhost 808 corona. Kok corona 4 ya? Kenapa corona? Kenapa corona 4? Siapa yang tahu? Betul, iya dong, betul, pinter. Yo, udah. Yo, betul sekali, pinter. Yo, tuh, udah. Corona 6, indeks PHP, employee, add new record. Udah ya, klik. Tuh, betul kan? Ada tulisannya record baru kan? Nah, padahal yang kita mau akses bukan itu. Yang kita mau akses adalah dari model gitu. Jadi bukan ini. Nah, ini kita nah, gitu. Gitu. Yang kita mau akses tuh dari model. Jadi ini kita panggil lagi. Ya. Inilah repotnya. Inilah repotnya kalau tidak dibikin di konstruktor. Jadi panggil lagi gitu. Biasanya kalau mau yang bagus itu dipanggilnya satu kali saja. Tapi nanti sebentar ya. Oke. Terus apa yang kita lakukan? This, nama modelnya tadi apa? Employee. Nama fungsinya apa tadi untuk menambahkan datanya? Ini nih, insert. Oke. Udah. Oke. Kita coba. Itulah dianya, ya. Kita coba. Oke. Ini add new record. Celeng. Nah, dah selesai. Gitu. Bener nggak Pak datanya udah nambah? Kita periksa aja database-nya dulu. Refresh. Masuk nggak Armannya? Betul ya? Cuman ada cumannya. Di sini dia nggak balik lagi ke indeks gitu. Ya kan, dia jadi nongkrong di sini, dia nongkrong di add new record gitu. Nah, biasanya di sini ditambahkan redirect ke employee gitu. Biar dia kembali lagi ke controller ini gitu. Kalau enggak, dia akan tetap aja ke situ gitu. Oke ya, ini maksudnya kembali ke indeks. Tulisnya redirect. Oke, kita coba. Tapi sebelum dicoba, ini kita ganti dulu modelnya. Jangan 888 lagi, 881. Hendra. Kalau nggak nanti error. Oke. Add new record. Celeng. Nah, betul nggak nambah Hendra nih? Halo, betul ya? Oke. Nah, tapi kan asa gelehnya kayak begininya. Kan nggak mungkin kita nambahin data kayak gini kan? Gitu. Asa nggak masuk akal gitu. Ya biasanya pasti kita butuhnya add new record itu, add new record yang di sini nih, add new record ini pasti bikin form gitu. Ini nih. Gitu. Jadi ya harus lari ke form dulu kitanya.
jangan ke sini. Ya, ini mah cerita bohong-bohongannya lah ini gitu. Ya. Karena kan nggak mungkin nih, kita balik lagi ke sini. Jadi begitu dia add new record, ya, dia harusnya jangan ke sini, jangan langsung menambahkan data ini gitu. Ya. Tetapi dia manggil dulu ke view. Nah, gitu. Ya, oke. Kita load view add new record. Atau form, ya. Nah, jadi kita harus bikin dulu nih view add new record. Ya, bikin dulu view, ya seperti biasa lah. New file, view add new record. .php. Nah, enggak, bikinlah di sini. Ya, form gitu. Kalau mau pakai HTML gitu. Ya, oke. Yo, gitu. Kita buka dulu, atau biasalah form kalau kalian mau form. Apa aja tadi fieldnya teh? Name sama nama ya. Nama, terus apa lagi? Buttonnya lah. Ini name, kemudian ini nama, value-nya tidak ada. Oke, kita coba, bener nggak ini? Add new record. Nah, udah bener kan? Dia udah lari ke sini nih. Nah, kemudian save. Ya. Ya, geleh sih tampangnya ya, gitu ya. Ya, nggak usah mikirin tampang lah. Oke. Jadi sekali lagi, ketika kita add new record, nah, dia tidak langsung menampilkan, tetapi lari dulu ke form. Add add new record. Kalau view-nya ini gitu. Oke, nah di view new record ini sekarang dia klik ini. Ya, kita perbaiki dikit lah biar nggak terlalu. Apanya? Oh iya, punten. Alah. Oke, punten. Oke. Ya. Ya. Dah. Sekarang kita butuh yang actionnya. Nah, actionnya baru kita lari ke yang tadi. Ya. Untuk actionnya dia harus lari ke. Nah. Ya, jadi kalau yang ini itu add new record itu hanya form gitu. Nah, kalau yang ini baru kita bikin fungsi public function. Nah, kita kasih namanya add new record gitu ya. Nah, tapi di sini kita tambahkan namanya di belakangnya response ya. Oke. Jadi begitu diklik dia dari
submit, nah dia lari ke sini. Gitu. Itu kira-kira. Jadi tinggal kita tambahkan di sininya, di view-nya. Oke, action-nya kemana tadi? Kita maunya. Mau ke sini nih larinya nih. Nah itu. Pakai apa? Ayo. PHP. Terus echo site URL. Terus nama itunya. Kok tahu employee? Terus udah. Iya, udah itu. Gitu. Bener nggak? Nggak tahu. Coba kalau nangkep pos biasanya biar gampang pakai apa? Nangkep pos, nangkep. Oke, enggak semuanya aja, semua variabel. Print R. Pokoknya kalian mah seneng-seneng aja ya, bahagiakan diri kalian dengan print R itu gitu. Oke. Iya, karena kalau enggak kita kebingungan. Nangkapnya apa, keburu variabelnya lupa gitu kan gitu. Tapi kalau print R itu obat mujarab gitu. Oke. Kita coba dari depan lagi. Add new record. Dia sudah benar, name-nya sekian, namanya Wawan, lalu save. Treng. Nah, betul nggak ketangkap ini? Betul ya? Ya udah, betul. Terus cara ngirimnya ke sana gimana? Ya mau nggak mau kita tampung dia di sini gitu. Kita tampung untuk dilarikan ke insert gitu. Pakai apa tadi? Siapa tadi? Oke ya, kita tulis ya, argumen sama dengan array. Apa tadi? Isinya? Nip ya? Nip. Terus siapa tadi yang ngomong tadi? Apa katanya tadi? Input. Terus begitu? Iya. Betul nggak? Nip aja. Oke. Terus? Oke, kita coba ya. Kita coba. Yang tadi, ini kita buang dulu. Echo dulu ya. This input post nip, gitu ya. Kita coba. Refresh, sekian, save. Udah, betul ya? Oke. Ya. Jadi, ini kita masukkan nanti, anggap saja ini jadi sebagai variabel nip. Satu lagi apa tadi? Nama. Ini belum pakai form validation ya. Biar bisa divalidasi dia. Oke, lalu ini kita masukkan jadi argumen. Argumen sama dengan array. Biar gampang. Array nip itu isinya adalah $nip. Kemudian apalagi? Satu lagi. Nama isinya itu adalah $nama. Oke, dah. Kita sudah punya. Tinggal memanggil sekarang. Tinggal memanggil si employee-nya. Nah, ini ini dibuang. Yang ini nih. Ini kita buang nih. Nah, gitu. Kemudian si datanya ini dijadikan parameter.
Nah, gitulah kira-kira. Kenapa dia dibuang, Pak? Ya, karena dia akan dilewatkan nanti dari sini. Oke, kita panggil apa? This modelnya apa? Employee, terus perintahnya tadi apa? Insert, lalu argumen. Ya, nggak mesti argumen sih. Kalau kalian mau di sini data, ya bolehlah data lah gitu. Nah, kalau saya argumen tuh maksudnya parameter gitu. Ya, parameter gitu. Ya, biar gampang kalian bacanya gitu. Nah, kalau semuanya data nanti pusing sendiri kalian gitu. Gitu. Nah, jadi saya lebih seneng ARG gitu. Ya. Oke, terus selanjutnya lari kemana tadi? Redirect kemana tadi? Kok mahasiswa? Employee. Oke. Kita coba ya, kita coba. Sugan bener gitu. Siapa yang bingung nih cerita tentang ini? Nih, kenapa begini? Siapa yang bingung? Ini nih. Ini artinya apa? Panggil model apa? Namanya apa? Employee, terus panggil fungsi, namanya apa? Insert, dengan parameternya apa? Argumen. Nah, argumen itu nanti akan masuk ke sini. Nah, argumen itu akan masuk ke sini. Gitu. Ya, ini kalau kalian mau kasih nama argumen juga nggak apa-apa gitu. Nah, ya, bebas aja gitu. Nah, gitu. Oke. Jadi, kalau kita lihat-lihat sekarang, di sini, di model ini tidak ada perintah lain kecuali cuman mengambil data, terus apa ini? Menambahkan data, terus di sini menghapus, ini mengupdate, terus ini apa? Nampilkan satu record, satu ID gitu. Jadi nggak ada apa-apa ini gitu. Nah, itulah yang dimaksud. Jadi model itu hanya untuk menyimpan data. View itu hanya untuk menampilkan data. Controller itu cuman ngatur. Oi, lu ke sana. Oi, lu ke sini. Oi, lu ke sana. Oi, lu ke sini gitu. Itu kerjanya controller. Kita coba lihat sudah benar atau belum. Ya. Kemarin ada sih beberapa yang sudah sampai sini, bahkan Anom sudah langsung sampai sini dia. Add new record 7777, namanya Mimisan. Oke, save. Aduh, error. Errornya di mana tuh? Controller employee baris 31. Apa itu errornya? Insert. Siapa yang tahu? Ini belum dipanggil modelnya. Nah, itu dia. Ya, itu menyebalkannya. Itu menyebalkannya kalau dia tidak disimpan di konstruktor. Jadi dia harus selalu dipanggil. Kalau kita baca di sini dia bilang itu dia tidak kenal yang namanya employee gitu. Nah, kalau dia tidak kenal namanya employee berarti si model belum pernah kita panggil. Nanti kita pindahkan ya kalau ini udah beres. Pak, bisa nggak modelnya ini nggak usah dipanggil, Pak? Bisa. Asal di autoload-nya ini kalian masukkan. Apa di sini? Employee gitu. Bisa banget. Gitu. Di sini masukannya. Tapi kita coba dulu ini. Oke. Ya, jadi dia tadi tidak berhasil itu ya. Karena modelnya belum dipanggil.
Baik, kita balik lagi. NIP 8888123, namanya Ujang. Save. Oke, sudah masuk Ujangnya. Ini nih. Pak, tambahin lagi, Pak. Oke. 990. Alan Ucok. Save. Dah, masuk lagi nih di sini. Gitu deh kira-kira. Oke ya. Nah, sekarang kita, ini kan nggak mungkin nih, ini memuat model. Kemudian ini memuat model. Nah, biasanya di sini ditulis konstruktor. Siapa yang suka nulis? Public function apa konstruktor? Construct, terus parent apa? Terus ini dipanggilnya di sini aja. Nah, gitu. Jadi di bawah sini sudah nggak perlu gitu. Nah, gitu. Ya. Oke. Jadi dia hanya sekali saja dia dipanggil. Nah, dia dimuat modelnya satu kali, ini yang ini nih. Ya. Setelah dimuat modelnya, tinggal menampilkan indeksnya, gitu. Kemudian menampilkan form untuk ini. Kemudian yang ini adalah responnya. Gitu kira-kira ya. Pak, kalau nanti dibuang ini boleh, Pak? Boleh, kita coba dulu lah. Ini kita coba dulu. Alah, error Kenapa nih errornya? Ada yang salah ya? This load model public. Aduh, siapa yang tahu errornya nih? Kurang apa ini? Siapa? Bukan. Siapa yang tahu? Baca yang jelas. Baca yang jelas. Kode yang barusan kita tambahin namanya apa? Nah, itu tulisannya apa? Ini nih. Ini tulisannya apa? Iya, kurang S. Jadi nggak dingin dia. Oke. Oke. Udah tuh. Ya, muncul ya. Jadi saya tidak perlu memanggil lagi modelnya 9 sekian, namanya Ditya. Apa tadi? Siapa tadi nama penyanyi dia tadi? Wildan gitu. Wildan. Oke, tuh udah masuk ya. Nah, atau ini tadi ini dibuang asal di autoload-nya ditulis apa? Halo. Employee. Itu nggak perlu pakai apa-apa dianya ya. Ini bisa kita buang. Ini kita bisa buang segini nih. Nah, tapi program ini tetap jalan. Kenapa? Jawab dong. Halo. Iya, karena modelnya itu secara otomatis dimuat gitu ya. Oke. Jadi mau pilih yang mana nih? Oke, ya. Autoload-nya saya balikan lagi. Oke, mangga. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ya. Oh, nggak bisa, konstruktor itu public. Iya dong, kan konstruktor itu kan mau dipanggil dari luar. Nih, contoh.
Kan kalau kalian bikin di Java kan gitu. Nih, kan kalau kalian bikin di Java kelas, ya nggak? X, Y, Z. Betul ya? Oke? Nah, lalu ada konstruktornya kan? Public X, Y, Z. Ya nggak? Iya dong. Nah, kan nanti mau dipanggil waktu instansiasinya kan harus ada. Ya kan? X, Y, Z. Jangan kelas X, Y, Z lah. Takut pusing kalian nanti. MHS. Lupa lagi ya. Nah, kan waktu kita mau bikin instansiasinya gimana? MHS. Halo. Nama variabelnya kan? Nama variabel dulu dong. New. Iya, mahasiswa 1 gitu kan, sama dengan new. Kan gitu. Yang si perintah MHS ini dipanggilnya di dalam kelas atau di luar kelas ini? Taunya dari mana? Jadi lihat dulu, taunya di dalam atau di luar ini? Kenapa di luar? Apa yang dimaksud di dalam kelas itu yang di mana? Bukan. Ini yang dimaksud dalam kelas itu ini nih. Kan satu kelas itu satu kurung kurawal ini gitu loh. Ini yang dimaksud satu kelas itu kan segini nih. Nah, ini kelas nih. Nah, segini dalam kelas tuh segini. Tuh. Artinya dia dalam skop apa? Kurung kurawalnya gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau saya menulis MHS ini dalam skop kurung kurawal ini atau tidak? Enggak. Kalau enggak berarti dia diakses dari luar. Kalau dari luar, ya mau nggak mau kan harus public gitu. Ya dong. Gitu. Oke. Ya lah. Oke. Yuk, mangga. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yuk, siapa nih? Gimana, Rik? Ya. Oh, jangankan 2 model, 20 model juga iya dong. Nah. Iya, tambahin koma di sininya. Koma. Kan modelnya tadi apa? M employee, koma. M mahasiswa, koma. M dosen. Kan gitu. Gitu, bro. Oke, yuk. Yuk, yang lain. Mangga, pertanyaan bagus. Monggo. Halo. Aduh, ada sakit gigi, Oke, ini catatan ini berguna nggak ini? Catatan, oke. Yang tambahkan fungsi insert ini, ingat lo ya, ini cuman untuk form ya. Ya, ini untuk formnya. Apa tadi? Yang untuk formnya? Lo, ini kan? Iya loh. Masa saya harus nulis lagi nih? Yang ini kan untuk ini fungsi utama, ya kan? Kalau yang ini buat apa? Fungsi panggil form. Oke. Kalau yang ini apa? Fungsi respon. Respon ya, respon dari form. Iya, gitu. Iya dong. Oke. Yo. Terus jadi setelah saya buat ini ya. Ini tadi model ya. Ini udah berubah sedikit, nggak apa-apa lah ya. Tambahkan fungsi insert. Nah, untuk display. Nah, ingat loh, untuk display gitu. Untuk displaynya itu ini gitu.
Oke, udah. Terus sekarang tambahkan apa lagi? Itu tadi. Yang ini. Yuk. Tambahkan fungsi responnya ya. Beda loh. Emang dia caranya 2 kali gitu, Pak? Iya. Emang nggak bisa langsung, Pak? Nggak bisa. Kan fungsi si controller ini, oi, tolong tampilkan form. Ya udah, tampil. Setelah formnya dipencet, dia balik lagi ke controller gitu. Ngerti ya? Oke. Jadi selalu seperti itu. Kalau kita gambarkan di catatan, jadi kalau ini ada view, kemudian dia itu akan ke controller, ini akan ke model, atau sebaliknya gitu. Kalau saya punya model, maka nanti ditampilkan di controller, kemudian baru nanti ditampilkan di view gitu. Jadi Pak, boleh nggak Pak dari view langsung ke model gitu? Nggak bisa. Bisa Pak, tapinya Pak jangan. Makanya ini selalu disebut, inilah yang disebut dengan MVC gitu ya. Jadi untuk tampilan ya, untuk controller. Sekali lagi, controller fungsinya cuman lempar sana, lempar sini. Buat view employee, ini view employee-nya cuman segini. Ini aja lah yang paling gampang ya. Udahlah, nanti lihat di sini aja ya. Terus sama satu lagi, buat apa lagi tadi? View apa? Add new record. Ya, oke. Begitu. Ada pertanyaan? Nah, sekarang tugasnya. Tugasnya itu